Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa Kamal dari kelas B2 Prodi PBA Fakultas Tarbiyah Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu lughah dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu lughah. Oke, yang saya bahas ini tentang bahasa. Yang pertama yaitu pengertian bahasa. Karena ilmu lughah itu sesuai dengan mata kuliahnya, ilmu lughah, ilmu kebahasaan, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu bahasa. Di sini kata lughah dahulu kala tidak sama dengan pengertian yang dikenal menurut bahasa Arab saat ini. Semula kata lughah bermakna lahja, yaitu dialek atau apa ya namanya, bagaimana caranya kita ngomong, dialeknya itu gimana, itu dulu. Tapi kalau sekarang ilmu lughah itu identik dengan bahasa, kebahasaan. Jadi kalau sekarang menurut bahasa Arab sekarang, lughah itu bermakna bahasa, tapi kalau dulu lughah itu bermakna lahjah. Lahjahnya itu gimana, intonasi bahasa. Nah, dalam KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk dipergunakan anggota kelompok masyarakat guna bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Jadi dalam KBB adalah bahasa adalah gabungan bunyi yang disepakati. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu adalah gabungan bunyi dari huruf nun. Kita tahu nun, waw, mim, ketika digabung menjadi naumun. Nah, itu dalam KBBI seperti itu jika disangkut pautkan dengan bahasa Arab gitu. Karakteristik bahasa ini yang kedua, yaitu sistematik, tersistem. Bahasa itu tersistem, ya. Dalam bahasa Arab juga tersistem. Bagaimana susunan bahasa yang benar? Dalam bahasa Indonesia juga tersistem. Ada yang namanya SPOK. Dalam bahasa Arab itu dengan kaidah nahwunya, kaidah sorofnya, kaidah kebahasaannya gimana, seperti itu. Terus ucapan atau vokalnya. Jadi karakteristik bahasa ini tidak jauh dari vokal. Vokal kita ngomong itu bagaimana, jelas hendaknya. Itu masuk dalam karakteristik bahasa, karakternya. Yang keempat, simbol. Yang ketiga itu simbol. Nah, dalam bahasa itu pasti punya simbol. Tidak mungkin kita asal ngomong seperti ini. Dalam bahasa Arab ngomong tidak ada simbol, itu tidak mungkin. Makanya kita tahu kalau bahasa Indonesia A simbolnya seperti apa, dalam bahasa Arab A simbolnya seperti apa, maka ada simbol dalam masing-masing bahasa. Terus karakternya itu sebagai komunikasi. Karakter sebagai komunikasi. Jadi fungsinya bahasa ini masuk salah satu fungsi sebenarnya, yaitu fungsinya ilmu lughah. Fungsinya bahasa itu untuk komunikasi. Gitu. Nah, ini ada fungsi bahasa yang ketiga, fungsi bahasa. Fungsi interaksi sosial. Yang pertama, sama dengan fungsi komunikasi. Interaksi sosial dengan komunikasi ini sama sebenarnya. Ya. Jadi fungsinya bahasa itu buat interaksi. Tuh. Yang kedua, fungsi ekspresi. Jadi bahasa itu juga sebagai ekspresi kita. Ya, banyak kita ketahui ekspresi kita tanpa tahu orangnya, dengan cukup bahasanya kita sudah membayangkan bagaimana ekspresi mereka yang melontarkan bahasanya itu. Terus yang ketiga, fungsi informasi. Bahasa ini buat informasi. Dari bahasa Indonesia, bahasa Arab, kita tahu dalam bahasa Indonesia, dalam Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa yang berbeda. Namun ada satu bahasa yang menjadi bahasa pemersatu, yaitu bahasa satu untuk semuanya. Jadi buat informasi. Jadi dari bahasa
Jawa, ke Madura, maupun bahasa Arab pun ketika tidak paham, maka diartikan ke bahasa yang paham. Contoh di sini ya bahasa Indonesia. Seperti itu. Terus yang kelima, fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi, explore. Jadi kayak fungsi kita dalam eksplorasi. Gimana ya maksudnya eksplorasi itu? Kita ya sama dengan halnya komunikasi, bereksplor dengan mereka seperti itu. Yang terakhir yaitu arti bahasa. Ini arti bahasa ada 3 ya. Ada al-lughah, al-lisan, dan al-kalam. Ada al-lughah, al-lisan, dan al-kalam. Al-lughah itu bahasanya. Al-lughah bahasa. Kalau kembali ke bahasa Arab yang dulu, menurut orang Arab dulu, al-lughah itu lahjah. Lahjah itu gimana? Vokal, dialeknya. Yang kedua itu al-lisan. Al-lisan. Jadi sebutan dari bahasa itu ada yang menyebutkan al-lisan karena memang bahasa itu diucapkan seperti itu. Yang terakhir al-kalam. Al-kalam, ya, al-kalam bisa omongan, bisa juga ya sama halnya mukalam, omongan, pembicaraan seperti itu. Itu arti bahasa dibagi menjadi 3 itu. Ada yang menyebutkan al-lughah, ada al-lisan, ada al-kalam. Mungkin itu seputar bahasa ya, seputar bahasa mengenai pengertian, fungsinya, karakteristik, dan sebutan bahasa. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai ilmu lughah, yaitu khususnya pada pengertian al-lughah atau bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.